Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Object Oriented Concept. Kelompok kami beranggotakan Hamida, Tulwa Khobibah, Novel Firdaus Ramadan, dan Siva Desti Wulandari. Berikut adalah poin-poin yang akan dibahas di dalam video ini. Yang pertama adalah class, object, and members. Kelas adalah kumpulan objek. Kelas berisi cetak biru atau prototipe yang ditentukan pengguna dari mana objek dibuat. Setiap instansi kelas dapat memiliki atribut yang dilampirkan untuk mempertahankan statusnya. Instansi kelas juga dapat memiliki metode atau didefinisikan oleh kelasnya untuk memodifikasi statusnya. Ada beberapa poin di dalam kelas Python. Yang pertama, kelas dibuat oleh kelas kata kunci. Yang kedua, atribut adalah variabel yang dimiliki oleh sebuah kelas. Dan yang ketiga adalah atribut selalu bersifat publik dan dapat diakses menggunakan operator titik. Misalnya, kelasku titik atributku. Kelas ini menggunakan kata kunci class. Selanjutnya, kita ada definisi kelas. Yang pertama kita masukkan kelas nama underscore class. Di sini kita bisa menambahkan parameter, namun parameter ini bersifat opsional. Lalu kita masukkan statement atau pernyataan kelas tersebut. Selanjutnya kita membuat kelas kosong dengan Python. Caranya yaitu masukkan kata kunci, yaitu kelas dan juga nama kelasnya, yaitu biologi. Dan kita menggunakan fungsi pass agar kelas tersebut kosong. Selanjutnya ada objek. Objek adalah turunan dari kelas. Sebuah objek terdiri dari state, perilaku, dan identitas. State diwakili oleh atribut dari suatu objek. Ini juga mencerminkan sifat-sifat suatu objek. Perilaku diwakili oleh metode suatu objek. Ini juga mencerminkan respon suatu objek terhadap objek lain. Selanjutnya ada identitas. Ini memberi nama unik untuk suatu objek dan memungkinkan satu objek untuk berinteraksi dengan objek lain. Dalam kelas dan objek terdapat fungsi konstruktor. Yang pertama, self. Dengan menggunakan kata kunci self, kita dapat mengakses atribut dan metode kelas dengan Python. Dan yang kedua, the init method. Metode ini digunakan untuk menginisialisasi suatu objek. Yang pertama, kita masukkan contoh objek. Objek sama dengan nama. Dan yang selanjutnya, kita masukkan kelas kucing. Jadi, kucing ini kita jadikan sebagai objek. Dan selanjutnya kita masukkan kelas sederhana atribut. Kita membuat dua atribut. Yang pertama, atribut 1, yaitu mamalia, dan atribut 2, yaitu kucing. Dan selanjutnya kita masukkan sampel metode. Definisi find self. Lalu kita print hewan, self, atribut 1, yaitu mamalia. Lalu kita print hewan self atribut 2, yaitu kucing. Selanjutnya kita masukkan instansiasi objek. Persia. Persia ini termasuk ke dalam jenis kucing. Selanjutnya kita masukkan mengakses kelas atribut dan metode melalui objek. Lalu kita print Persia titik atribut 1. Kita print dan hasilnya keluar mamalia itu atribut 1. Hewan mamalia dan hewan kucing itu gabungan antara atribut 1 dan atribut 2. Selanjutnya kita masukkan kelas kucing, kelas person. Init method of
or konstruktor. Definisi init self, name. Self.name sama dengan name. Selanjutnya kita masukkan sampel method. Definisi sci_height. Kita masukkan hello, my name is, self.name. Lalu selanjutnya kita run dan yang keluar hello, my name is, karena saya masukkannya Timi, jadi keluarnya Timi. Dan yang B ada data hiding atau objek printing. Data hiding adalah metode pengamanan data dengan cara menyembunyikan data ke dalam suatu media berupa teks, gambar, suara, sampai video. Selanjutnya kita masukkan kelas myClass. Hidden member of class. Double underscore hidden variable sama dengan 0. A member method that changes. Definisi add self, instrument. Self dot double underscore hidden variable kurang lebih sama dengan instrument. Print self dot double underscore hidden variable. Selanjutnya kita masukkan drive kode. My object sama dengan my class. My object add, kita masukkan 2. My object dot add, kita masukkan 5. Lalu kita print, dan yang keluar adalah 2, dan 7 ini dari 2 tambah 5. Selanjutnya ada objek printing, itu memberi kita informasi tentang objek yang kita kerjakan. Kelas test. Selanjutnya kita masukkan kelas test. Definisi double underscore init, double underscore self, A, B. Self.a sama dengan A. Self.b sama dengan B. Definisi double RIPR double underscore self. Selanjutnya kita return, dan yang keluar adalah A persentase S, B persentase S. Selanjutnya kita return lagi yang str, dan yang keluar adalah A is persentase S, dan B is persentase S. Selanjutnya kita masukkan driver kode. T sama dengan tes 2345 2764. Print T, discount str. Print T, discount RIPR. Dan saat kita run, yang keluar adalah 2345 2764. Karena kita masukkan kode ini. Selanjutnya ada inheritance, example of object, issue class, and super. Inheritance adalah salah satu mekanisme untuk mencapai hal yang sama. Dalam inheritance atau pewarisan, sebuah kelas biasanya disebut superclass, diwarisi oleh kelas lain, biasanya disebut subclass. Yang pertama, kita masukkan a Python program to demonstrate inheritance atau pewarisan. Lalu kita masukkan kelas person dengan objek. Lalu kita masukkan konstruktor definisi init self name. Self.name sama dengan name. Lalu kita masukkan to get name. Def get name self. Lalu kita return self.name. Lalu kita lakukan cara to hack if this person is employed. Selanjutnya kita masukkan drive kode X sama dengan person. Kita masukkan nama, misalnya Siva. And object of person. Lalu kita print X dot
getName, x dot is employee. Ini juga kita bisa ganti, misalkan menggunakan Hamidah. Lalu kita run. Karena saya masukkannya Siva dan Hamidah, jadi yang keluar Siva dan Hamidah. Selanjutnya ada example of object. Kita masukkan, saya menggunakan kelas hewan. Definisi double underscore init double underscore self, name. Saya memasukkannya kelas hewan berkaki 4 dengan objek hewan. Lalu yang kedua, saya masukkan kelas hewan berkaki 2 dengan objek hewan juga. Lalu X sama dengan hewan underscore berkaki underscore 4. Karena saya masukkannya hewan berkaki 4, jadi saya tulis lagi hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4 yaitu kambing. Dan yang kedua adalah hewan berkaki 2. Dan saya memasukkannya bebek. Lalu saya print sama dengan X, print X dot double underscore ditch double underscore. Lalu print Y, dan yang keluar adalah hewan berkaki 4, objek art 0 kali 7F88AB A8 3B 10 dan seterusnya. Selanjutnya ada Python menyediakan fungsi issueClass yang secara langsung memberitahu kita jika suatu kelas adalah subkelas dari kelas lain. Yang pertama, kita masukkan Python example to check if a class is dan subclass of another. Selanjutnya kita masukkan kelas kendaraan objek. Kita menggunakan fungsi pass. Selanjutnya kita masukkan kelas motor dengan objek kendaraan. Lalu kita masukkan fungsi pass. Selanjutnya kita masukkan driver kode. Lalu kita print issueClass motor, kendaraan. Print issueClass kendaraan, motor. Jadi kita balik. D sama dengan motor, sedangkan B sama dengan kendaraan. Jadi pas kita run, itu keluarnya true false, true false. Selanjutnya ada inheritance menggunakan super. Pertama kita masukkan kelas hewan. Selanjutnya definisi double underscore init double underscore self name. Selanjutnya saya masukkan kelas hewan berkaki 4 dengan objek hewan. Definisi double underscore init double underscore self, name. Hewan dot double underscore init double underscore self, name. Selanjutnya yang kedua, kelas hewan berkaki 2 dengan objek hewan. Definisi double underscore init double underscore self, name. Hewan dot double underscore init double underscore self, name. X sama dengan hewan berkaki 4 yaitu kambing, Y sama dengan hewan berkaki 2 yaitu bebek. Selanjutnya print X dot name, print Y dot name. Dan yang keluar adalah kambing dan bebek. Karena saya memasukkannya X itu kambing dan Y itu bebek. Kemudian D, polymorphism impedance. Polymorphism adalah sebuah teknik OOP yang dimana kita bisa menggunakan beberapa fitur dari beberapa kelas ke dalam sebuah fungsi atau ke dalam sebuah kelas lain. Contohnya, pertama kita masukin kelas Indonesia. Kali ini saya mau membahas bahasa. Kelas Indonesia
sama dengan def init self dan ucapan. Self dan ucapan sama dengan ucapan. Kemudian kita bikin apa kata yang mau kita pakai menggunakan def response self return self dot ucapan plus tanda kutip apa kabar. Kemudian kita ingin menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris sama dengan def init dan self, koma ucapan sama dengan self dan ucapan sama dengan ucapan seperti yang di atas sama. Kemudian kita def response self sama dengan return self dan ucapan plus tadi yang kita menggunakan apa kabar. Jadi bahasa Inggris apa kabar itu how are you. Jadi kita tulis how are you. Kemudian kita save. Kemudian kode yang kedua kita menggunakan inisial nama orang Bagas sama dengan Indonesia dalam kurung tanda kutip Bagas. Jadi Bagas itu yang mengucapkan bahasa Indonesia nanti. Kemudian novel sama dengan Inggris dalam kurung tanda kutip novel. Kemudian kita simpan lagi. Terus kode yang ketiga kita tes. Kita cek bagas.respond tanda kurung. Terus kita alt enter. Kemudian muncul Bagas apa kabar. Sesuai yang kita pengen itu tadi bahasa Indonesia itu apa kabar. Kemudian kita yang coba yang punya novel. Terus kita tulis novel dot respond tanda kurung. Kemudian kita jalankan lagi ini kodenya. Jadi keluar novel how are you. Seperti yang di atas benar. Bahasa Indonesia itu apa kabar, bahasa Inggrisnya jadi how are you. Kemudian ada class and static variable in Python. Class and static variable digunakan bersama oleh semua objek instan atau variabel non-statis berbeda untuk objek yang berbeda. Setiap objek memiliki salinannya. Nah, ya, kemudian nih kita kasih kode. Saya mau memberikan kelas mahasiswa saintek. Panggil mahasiswa saintek itu ya saya panggil Einstein. Kemudian kita def init seperti di atas self, koma nama, koma kelas tutup kurung sama dengan self dot nama sama dengan nama, self dot kelas sama dengan kelas. Kemudian kita buat lagi objek dari mahasiswa saintek. A sama dengan mahasiswa saintek, buka kurung, tanda kutip Dharma, itu sebagai nama, koma 1 itu sebagai kelas, tutup kurung. Kemudian B sama dengan mahasiswa saintek juga, buka kurung, tanda kutip, novel, koma 2 itu sebagai kelas. Kemudian kita tulis lagi bawahnya, print, buka kurung, A dot panggilan, print, buka kurung, B dot panggilan, print, A dot nama, print, buka kurung, B dot nama, print, A dot kelas, print, buka kurung, B dot kelas. Kemudian, kelas variabel dapat diakses menggunakan kelas. Terus kita print mahasiswa saintek dot panggilan. Kemudian kita jalanin kode tersebut dan menghasilkan berikut. Einstein itu berasal dari yang print a dot panggilan mahasiswa saintek. Kemudian yang kedua Einstein lagi karena yang B juga mahasiswa saintek, jadi panggilannya Einstein. Terus Dharma itu dari print a dot nama, terus novel print b dot nama, kemudian satu itu print a dot kelas, dan kedua itu print b dot kelas and Einstein. Kemudian ada yang terakhir. Kemudian ada kelas method and static method. Langsung aja kita menggunakan kodenya menggunakan
from the time imported. Jadi saya akan membahas ini kelas kucing. Jadi sama seperti yang di atas, kelas kucing sama dengan def, ini identitas, warna, dan umur. Saya ingin menulis identitasnya, warna, dan umurnya. Sama dengan identitas dot warna itu sama dengan warna, identitas dot umur sama dengan umur. Nah ini class mindset-nya itu def from cat year dalam kurung class name and year tutup kurung sama dengan return class buka kurung name date today year tutup kurung. Dan info identitas terus kita kemudian print buka kurung F. Ini adalah kata yang saya pengen. Aku adalah kucing Anggora. Aku memiliki warna, kemudian identitas dot warna, kemudian aku berusia buka kurung identitas dot umur, tahun tanda kutip tutup kurung. Nah yang bawah ini kita masuk ke yang static method. Itu menggunakan kode def is all good buka kurung x sama dengan return x lebih besar 1. Kemudian kita permisalkan kucing 1 sama dengan kucing dengan mau warnanya itu kan saya pengennya hitam dominan putih. Jadi kita tulis kucing buka kurung tanda kutip hitam dominan putih dan umurnya 1,5 tahun. Itu kurang. Kemudian kita for animal in kucing 1 sama dengan animal.info buka kurung tutup kurung. Kemudian kita print semua kode yang di atas menggunakan print buka kurung animal dot is all dot buka kurung 22 tutup kurung. Kemudian kita jalankan kode tersebut, muncullah kata yang berikut, yaitu aku adalah kucing Anggora. Aku memiliki warna hitam dominan putih dan aku berusia 1,5 tahun. Dan itu benar. Selanjutnya, saya Hilwa Habibah akan menjelaskan tentang changing class member. Changing class member pada Python tidak memiliki kata kunci statis. Semua variabel yang diberi nilai dalam deklarasi kelas adalah variabel kelas. Kita harus berhati-hati mengubah nilai variabel kelas. Jika kita mencoba mengubah variabel kelas menggunakan objek, variabel instan baru untuk objek tertentu akan dibuat dan itu membayangi variabel kelas yang lain. Berikut contoh pertama yang memiliki output awal sebagai A kode sama dengan ABC telah diubah menjadi XYZ. Yang kedua ada contoh untuk memuat perubahan pada variabel kelas pada Python dengan output awal itu A kode sama dengan ABC. Setelah variabel kelasnya berubah menjadi WWW. Selanjutnya ada poin H, konstruktor and destruktor. Konstruktor berfungsi untuk membangun nilai anggota data suatu kelas. Konstruktor dibedakan menjadi dua tipe, yaitu default konstruktor, atau tidak membutuhkan parameter, tetapi nilai default konstruktor dapat diteruskan secara dinamis. Yang kedua ada parameter konstruktor, membutuhkan parameter dan dapat meneruskan nilai yang berbeda ke anggota data. Destruktor, sedangkan destruktor sendiri berfungsi untuk menghancurkan objek-objek data yang telah dibuat oleh konstruktor di dalam program. Fungsi destruktor dipanggil secara otomatis ketika objek keluar dari ruang lingkup yang pertama fungsi berakhir, kedua program berakhir, 3 blok yang berisi variabel lokal berakhir, 4 operator harus disebut. Terakhir ada first class function. Bahasa pemrograman dikatakan mendukung first class function jika melakukan fungsi sebagai first class. Ini contoh pertama. Pada contoh di bawah ini, kami menetapkan fungsi ke variabel. Tugas ini tidak memiliki fungsi. Dibutuhkan objek fungsi yang direferensikan oleh shout dan membuat nama kedua yang menunjuk ke sana, shout.
contoh kedua adalah fungsi yang diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain. Karena fungsi adalah objek, kita dapat meneruskannya sebagai argumen ke fungsi lain. Fungsi yang dapat menerima fungsi lain sebagai argumen juga disebut fungsi tingkat tinggi. Dalam contoh ini, kita telah membuat sebuah fungsi sapaan yang mengambil fungsi sebagai argumen. Dan yang terakhir ada contoh ketiga, yaitu fungsi yang mengembalikan fungsi lain. Karena fungsi adalah objek, maka kita juga dapat mengembalikan fungsi dari fungsi lain. Dalam contoh di bawah ini, fungsi createAdder mengembalikan fungsi adder. Sekian. Selanjutnya adalah metaprogramming with metaclasses. Metaprogramming ialah kode yang dapat memanipulasi kode. Sedangkan metaclass merupakan tipe kelas baru khusus yang berarti menyimpan instruksi mengenai pembuatan kode di balik layar yang ingin dilakukan ketika kode lain sedang dieksekusi. Pada kali ini kita akan membahas metaclasses dan apa saja alternatifnya. Dalam Python, semua memiliki beberapa jenis terkait dengannya. Misalnya, variabel yang dimiliki bernilai integer, maka tipenya adalah int. Kita juga bisa mendapatkan berbagai jenis variabel menggunakan fungsi type. Yang pertama akan kita bahas adalah metaclasses atau kelas meta. Setiap jenis dalam Python didefinisikan oleh kelas. Di sini kita memiliki 3 buah contoh. Yang pertama adalah num, kedua list atau lst, yang ketiga adalah name. Num sendiri didefinisikan oleh angka 26, lst didefinisikan oleh 26,7, dan name didefinisikan oleh Hamidah. Untuk mengetahui jenis tipe kelasnya, kita menggunakan metode metaclasses. Sehingga output yang dihasilkan adalah tipe untuk num adalah kelas integer karena terdiri dari angka. Tipe untuk lst adalah kelas list karena menggunakan kurung siku. Dan tipe untuk name adalah kelas string karena terdiri dari huruf abjad. Kelas juga merupakan objek dan sama seperti objek lainnya. Kelas merupakan turunan dari sesuatu yang disebut metaclasses. Di sini kita memiliki contoh kedua, yaitu kelas siswa. Pas siswa underscore objek sama dengan didefinisikan siswa. Untuk mengetahui tipe siswa objek, kita menggunakan metode metaclasses sehingga dihasilkan yaitu tipe kelasnya adalah underscore main underscore dot siswa. Karena kelas juga merupakan objek, mereka dapat dimodifikasi dengan cara yang sama. Kita dapat menambah atau mengurangi bidang atau metode di kelas dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan dengan objek lain. Di sini kita memiliki contoh ketiga, kelas siswa sama dengan pas. Di sini, jika kita mencoba mencari tipe kelas siswa, maka hasilnya akan berupa tipe, karena sebuah tipe kelas khusus membuat objek kelas tersebut. Kelas tipe adalah metaclass default yang bertanggung jawab untuk membuat kelas. Selanjutnya adalah membuat metaclass khusus. Untuk membuat metaclass custom, maka kita harus mewarisi tipe metaclasses. Berikut tipe-tipe metaclasses yang dapat ditimpa metaclasses baru untuk mengimplementasikan perilaku pembuatan kode yang unik. Di antaranya adalah 1. Fungsi new, yaitu metode yang dipanggil pada metaclass sebelum kelas instan berdasarkan metaclass dibuat. Yang kedua adalah fungsi init, yaitu metode ini dipanggil untuk mengatur nilai setelah objek dibuat. Yang ketiga adalah fungsi prepare, mendefinisikan ruang nama kelas dalam pemetaan yang menyimpan atribut tersebut. Dan yang keempat adalah fungsi call, yaitu metode ini dipanggil ketika konstruktor kelas baru akan digunakan untuk membuat objek. Sebagai contoh, kita di sini dapat mengurangi atau menambahkan metode atau kelas. Di sini kita memasukkan metode kelas dan variabel. Di sini kelasnya adalah kelas siswa, kemudian pas. Selanjutnya kita mengisi metode variabel.
Di sini saya menggunakan 5 buah contoh siswa, yaitu A, B, C, D, dan E. Kemudian kita memberikan variabelnya yaitu tinggi badan. Selanjutnya kita mengisi definisi metode classes. Di sini saya menggunakan 3 buah, yaitu tinggi, menengah, dan rendah. Selanjutnya adalah membuat objek. Karena saya menggunakan variabel tinggi badan, maka saya menggunakan objeknya adalah tinggi badan yang didefinisikan oleh siswa. Selanjutnya, kita akan print semua tinggi badan siswa dari A, B, C, D, dan E, kemudian objek kelasnya. Di sini kita dapat mengurangi kelas atau menambahkan kelas. Misalkan di sini saya bisa mengurangi 2 buah siswa. Kemudian saya ingin mengurangi metode kelasnya. Kemudian kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan keluar tinggi badannya serta objek dan metode kelasnya. Selanjutnya adalah membuat kelas fungsi type secara langsung. Yang pertama adalah saat dipanggil dengan hanya satu argumen, ia akan mengembalikan tipenya. Yang kedua adalah saat dipanggil dengan 3 parameter, yaitu 1. Nama classes, 2. Tuple yang memiliki kelas dasar yang diwarisi oleh kelas, dan yang ketiga dictionary classes, yang berfungsi sebagai namespace lokal untuk kelas yang diisi dengan metode variabel dan variabel kelas. Selanjutnya adalah memecahkan masalah dengan meta classes. Yang pertama adalah menggunakan metode dekorator. Di sini adalah kita memiliki contoh from functools, import verbs, def debug funcs, pemisah paragraf, add wraps funcs. Add di sini digunakan sebagai operator kontrol kesalahan di PHP. Selanjutnya def wrapper args, quarks. Tanda bintang 1 diartikan sebagai perkalian dan tanda bintang 2 diartikan sebagai pangkat. Selanjutnya print full name of this method, funcs._qualName. QualName digunakan untuk mengembalikan jalur ke metode sesuatu di kelas. Selanjutnya return funcs args, quarks, return wrappers. Selanjutnya def debug methods, pemisah paragraf, for k file in vars class.item. Metode vars hanya membutuhkan satu parameter dan itu opsional. Dalam metode ini juga dibutuhkan objek sebagai parameter yang dapat berupa modul, kelas, atau objek apapun yang memiliki atribut dict. Selanjutnya if callable file start call class k debug files return class. Secara umum, callable adalah sesuatu yang bisa dipanggil. Metode bawaan ini memeriksa dan menghasilkan true jika objek yang diteruskan tampaknya bisa dipanggil, dan false jika tidak memungkinkan untuk dipanggil. Selanjutnya, add debug method, class calculator, def add self x, y, return x plus y, def multiple self x, y, return x kali y, dan def div self x, y, return x per y. Selanjutnya, my calculators didefinisikan dengan kalkulator, print my calculate.add dan diisi oleh angka. Kemudian di sini angkanya dapat diinput sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya ketika di runway maka akan menghasilkan nama metode secara keseluruhan dan angka dari operasi perhitungan yang diinput atau yang diprint. Selanjutnya adalah
Kelas akan dibuat secara normal, kemudian segera dibungkus dengan metode dekorator debug. Di sini fungsinya digunakan sama. Yang membedakan adalah pendefinisian kelasnya. Di sini kelasnya dijabarkan menjadi satu persatu. Untuk hasilnya pun sama, akan dikeluarkan nama lengkap dari metode yang digunakan dan hasil dari operasi perhitungannya. Selanjutnya adalah kelas dan instance atribut. Kelas attributes adalah milik kelas itu sendiri. Mereka akan dibagikan oleh semua instance. Atribut tersebut didefinisikan di bagian kelas yang biasanya bagian tubuh kelas yang biasanya di atas untuk keterbacaan. Di sini saya memiliki sebuah contoh, yaitu kelasnya sampel class, count-nya dimulai dari 0, def increase self, sample.count plus sama dengan 1, S1 sama dengan sample class, S1.increase print S1.count, S2 sama dengan didefinisikan sample class, S2.increase print S2.count. Kemudian print sample class.count, maka akan dihasilkan 1, 2, 2. 1 di sini adalah hasil dari penjumlahan 0 dan 1. Kemudian untuk 2 itu adalah hasil penjumlahan 1 ditambah 1. Dan 2 di sini adalah hasil dari print sample class.count yang mengartikan adalah jumlah kelas yang ingin ditampilkan. Selanjutnya adalah instance attribute. Berbeda dengan kelas atribut, instance attribute tidak dibagikan oleh objek. Setiap objek memiliki salinan sendiri dari instance attributes, di mana dalam hal kelas attributes, objek merujuk kepada salinan tunggal. Untuk membuat daftar instance attribute terdapat dua fungsi, yaitu satu fungsi first yang berfungsi untuk menampilkan atribut dari suatu instance dalam bentuk kamus. 2. Fungsi dir yang berfungsi untuk menampilkan lebih banyak atribut daripada fungsi first dikarenakan tidak terbatas pada instance. Selain akan menampilkan atribut, fungsi ini juga akan menampilkan atribut kelas dan atribut kelas sebelumnya. Di sini saya mempunyai contoh. Di sini kelas yang digunakan adalah M, def fungsi init self.name sama dengan cilok, self.price sama dengan 4000. Def show self, print self.name, print self.price. E1 sama dengan M, didefinisikan oleh M, print dictionary from (2), first E1, print dir E1, sehingga yang dihasilkan adalah dictionary from name cilok price 4000 adalah fungsi dari kelas-kelas dan atau atribut dari kelas dan atribut kelas sebelumnya. Sehingga maka hasilnya akan panjang seperti ini. Yang terakhir ada reflection. Reflection merupakan kemampuan kode untuk memeriksa input mengenai objek yang mungkin diturunkan atau diteruskan sebagai parameter ke suatu fungsi. Jika kita menuliskan tipe objek, maka Python akan mengembalikan objek yang mewakili tipe objek pula. Di sini kita ada contoh def reverse sequence underscore type sama dengan type sequence. Empty._sequence dan sequence underscore type. If sequence sama dengan empty underscore sequence, return empty underscore sequence. Rest sama dengan reverse sequence 1.2, first underscore sequence sama dengan sequence 0.21. Final result adalah rest plus first underscore sequence. Return final underscore result. Print reverse dari
100, 200, 300, dan 400. Kemudian print reverse dari ratusan. Maka hasil atau output yang muncul akan kebalikan dari perintah atau input yang dimasukkan. Di sini kita memasukkan berurutan dari angka terkecil, maka hasilnya akan berurutan dari angka terbesar. Begitu pula jika kata atau huruf abjad yang dimasukkan, maka susunan tersebut akan berbanding terbalik. Reflection enable function atau fungsi-fungsi yang dapat mengaktifkan fungsi refleksi. Yang pertama adalah callable. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, callable berarti apa saja yang dapat dipanggil. Metode callable mengembalikan true jika objek dapat dipanggil, sedangkan jika tidak, ia akan mengembalikan false. Seperti pada contoh berikut, X sama dengan 5. Def test function sama dengan print test. Y sama dengan test function. If callable X, print X is callable. Else-nya, print X is not callable. If callable Y, if print Y is callable, dan else-nya print Y is not callable. Hasilnya adalah X is not callable dan Y is callable. Selanjutnya contoh lainnya adalah class full sama dengan titik 2 def fungsi call self print something. Print callable full. Di sini adalah true. Maka class full dapat dipanggil. Selanjutnya adalah dir. Dir adalah metode yang mencoba mengembalikan daftar atribut objek yang valid. Jika objek memiliki fungsi dir, metode tersebut akan dipanggil dan harus mengembalikan daftar atribut. Jika tidak, maka metode ini akan mencoba mencari informasi dari atribut dig jika terdefinisikan dan dari objek tipe. Dalam hal ini, daftar yang dikembalikan dari dir mungkin tidak akan lengkap. Contohnya adalah number didefinisikan oleh 1, 2, dan 3. Print dir number. Karakter sama dengan didefinisikan oleh A, B. Print dir number. Di sini kita diperintah untuk nge-print dir number atau atribut, daftar atribut dari objek 1, 2, dan 3. Nah, di sini merupakan contohnya. Dia akan masukkan semua atribut dari number. Yang terakhir adalah getArt. Metode getArt akan mengembalikan nilai atribut bernama dari suatu objek. Jika tidak ditemukan, ia mengembalikan nilai default yang diberikan fungsi. Metode getArt membutuhkan 3 parameter objek, nama, dan default yang bersifat opsional. Di sini contohnya adalah kelas employee, salary-nya 2.500.000 dan nama perusahaannya adalah SHI Corporate. Employee sama dengan didefinisikan oleh employee. Kemudian print salary is getArt employee, salary. Print the salary is, employee.salary. Maka hasil yang keluar adalah the salary is 2.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.